Agaknya Pak Jokowi sudah sadar bila dia nekat melaksanakan rencana safari nasionalnya justru akan counterproduktif bila ada reaksi negatif berupa penolakan dari masyarakat yang dikunjungi cukup meluas. Pak Jokowi bukan lagi objek kekaguman tetapi objek celotehan, objek umpatan, dan objek penghinaan. Jadi aib yang sudah ditimpakan pada Pak Jokowi sekeluarga sudah begitu berat, seperti Jokowi seorang nepotis, keluarganya korup, maka dalam kekalutan pikiran Pak Jokowi, mengapa dia tidak diundang pada peringatan Hari Lahir Pancasila, Pak Jokowi menjadi lebih sadar. Sekarang daya tariknya sudah meleleh. Kirain ombak di Lampung itu cukup menakutkan, tapi ternyata ombak di NTT lebih mengerikan. Para pembenci, orang-orang yang beda politik, orang-orang yang berseberangan dengan Bapak Jokowi, kali ini sulit untuk diselamatkan. Dimulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan juga lansia, tumpah ruah untuk menyambut kedatangan Bapak Jokowi, dan mereka mengatakan Bapak Jokowi pulang kampung. Seketika orang-orang yang beda haluan mulai menyadari kemampuan dan daya tarik Bapak Jokowi di luar ekspektasi. Ini bukan kebetulan. Ada cinta dan perhatian yang ditanamkan Bapak Jokowi kepada NTT. NTT punya rasa yang susah untuk dibeli. NTT bisa membedakan mana-mana orang yang bisa bertindak dengan hati, mewujudkan sebuah perkataan, bukan hanya sekedar memberi janji, tapi juga memberi bukti. Warga NTT menempatkan Bapak Jokowi di dalam hati, sementara yang lain ditaruh di dalam panci. Salam. Musim boleh berganti, pemimpin boleh berganti, Jokowi tetap di hati. Aduh, senang sekali Pak, biar lihat hanya dari jauh, tidak sempat pegang tangan, tapi senang sekali. Senang, terharu Pak, terharu. Lihat dari jauh saja cukup Pak. Tetap Jokowi tetap di hati Pak. Tetap di hati, tidak bisa ganti. Hari ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih bisa bertemu dengan mantan Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo di Kota Kupang. Antusias masyarakat menyambut beliau begitu besar. Kecintaan masyarakat NTT untuk beliau juga masih sangat besar. Wow, luar biasa. Jadi Bapak Jokowi ini adalah salah satu presiden yang begitu mencintai masyarakat NTT. Beliau begitu memperhatikan masyarakat NTT. Wow. Nah, dan kita selalu mendapatkan banyak bantuan serta atensi dari beliau. Harapan saya ke depan untuk Bapak Jokowi dan Mas Gibran yang sekarang menduduki jabatan sebagai wakil presiden bisa memajukan NTT. Amin. Terus mengembangkan budaya NTT dan terus mendukung program-program pemerintah untuk kemajuan NTT. Kami masyarakat NTT seluruhnya mendukung Mas Gibran untuk nanti siap maju ke RI1. Jokowi ditolak, Jokowi dicemooh, Jokowi sudah tidak punya pengaruh lagi. Kurang lebih begitulah kalimat-kalimat yang terus diulang-ulang oleh seorang Amin Rais. Jujur saja, bagi kita yang mengikuti perkembangan politik, pernyataan seperti ini sebenarnya bukan hal yang baru dan sudah sangat biasa. Justru akan terasa aneh dan mengejutkan jika tiba-tiba seorang Amin Rais melontarkan pujian kepada Pak Jokowi. Sebab jika kita perhatikan rekam jejaknya, sebagian besar waktu dan sisa-sisa hidupnya, Amin Rais ini sepertinya memang diperuntukkan hanya untuk satu hal, yaitu menyerang, memfitnah, mencaci maki dan menghina Pak Jokowi. Nah, ada yang mencengangkan dari upaya Mukidi atau Jokowi, bapaknya Gibran dan Kaisang, untuk bisa berkuasa lagi. Ya, ini sebenarnya tidak masuk akal. 10 tahun jadi presiden, belum puas. Ilusi atau halusinasi Mukidi mendorongnya untuk bisa mengatur-atur Indonesia lewat si Raka Buming. Manusia yang tidak punya ijazah SLTA, yang asli, dan sebagai anak haram konstitusi, bisa jadi wakil presiden karena upaya Mukidi dengan segala cara. Nah, praktek yang melekat dan selalu dilakukan Mukidi adalah bagi-bagi kaos berlogo PSI dengan gambar gajah mendongak dan sekantung beras, kadang-kadang pakai amplop dan lain-lain. Nah, ini sesuatu yang harus kita cermati. Xi Jinping, tokoh terkuat dan tertinggi RRC, bisa diibaratkan jadi bapak atau paling tidak pamannya Mukidi. Dana sangat besar yang dikeluarkan Mukidi untuk menjaga image palsu Mukidi, saya kira datang dari Beijing. Dana puluhan triliun rupiah yang diperoleh oleh Mukidi untuk mencoba membesarkan PSI yang diharapkan jadi partai yang mengusulkan Gibran sebagai capres atau cawapres pada tahun 2029 besok, berapapun akan dikucurkan oleh paman Xi Jinping. Saudara, itu termasuk dana untuk gaji para ternak Mukidi yang jumlahnya seantero Indonesia bisa berjumlah jutaan. Menurut seorang penulis Amerika bernama William J. Lederer, bangsa Amerika tak ubahnya seperti bangsa kambing. Dikarenakan mereka sudah pasrah terhadap kebijakan pemerintahan mereka, sehingga gerombolan kambing itu bisa diarahkan kemana saja sesuai kemauan para penggembalanya. Nah, tentang nasib Mukidi ini, dalam pandangan saya, Mukidi itu sosok yang zalim, suka menipu, mengadu domba rakyat, dan dia itu hipokrit besar, tak punya rasa malu dan seterusnya dan seterusnya. Maka saya perkirakan Mukidi ini akan kelipuk sebelum tahun 2029. Kelipuk dalam bahasa Jawa berarti kehabisan tenaga, tidak berdaya, dan sesuai dengan konteks pembicaraan kita kali ini bisa bermakna telah mati.
Setelah mati itu bukan manusianya mati kemudian dibawa ke kuburan, bukan ya, tapi mati secara politik ya. Walaupun kelipuk kadang-kadang juga berarti telah meninggal dunia ya seseorang ya karena penyakit yang menimpanya ya. Misalnya Pak Fulan akhirnya kelipuk setelah beberapa pekan penyakit kankernya makin mengganas ya, itu tadi yang fisik meninggal dunia ya. Nah, dalam konten video ini kelipuk saya artikan sebagai kepayahan total, kehabisan tenaga sehingga tidak berdaya lagi bahkan untuk bisa berjalan tanpa tongkat atau tanpa dipapah oleh orang lain. Impian liar Mukidi akan bisa mengatur Indonesia di masa depan merupakan impian liar tanpa dasar, jadi impian Bill Gates. Kata-kata para ternaknya yang menyatakan sebagian bangsa Indonesia masih merindukan Mukidi tentu hanya settingan semata-mata. Hampir setiap hari topik yang dibahas oleh Amin Rais tidak jauh dari nama Jokowi. Dan uniknya di mata Amin Rais, tidak ada satupun langkah Pak Jokowi yang benar. Semuanya selalu salah, semuanya selalu dinilai buruk di mata dia. Mari kita cermati kembali pernyataan terbarunya. Amin Rais dengan percaya diri menyebut bahwa Pak Jokowi saat ini sudah menjadi bahan olok-olokan, ditolak di berbagai tempat, dan tidak lagi memiliki pengaruh di tengah masyarakat. Pertanyaan sederhananya, apakah Amin Rais ini benar-benar sadar dengan apa yang dia ucapkan? Atau jangan-jangan dia sengaja menutup mata dari kenyataan yang ada? Bagaimana sebenarnya perasaan Amin Rais ketika melihat fakta di lapangan yang justru berbanding terbalik 180 derajat? Faktanya sangat jelas. Masyarakat di berbagai daerah ternyata masih sangat mencintai dan menghormati Pak Jokowi. Meskipun Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi lihat saja bukti nyatanya baru-baru ini. Bagaimana antusiasme masyarakat yang begitu luar biasa saat menyambut kedatangan Pak Jokowi di NTT. Ribuan orang turun ke jalan. Mereka rela berdesak-desakan, berpanas-panasan hanya demi satu hal, yaitu hanya ingin melihat langsung, menyapa, bersalaman, atau sekadar berfoto bersama Pak Jokowi. Ingat, Pak Jokowi saat ini bukan lagi seorang presiden yang memegang kekuasaan. Beliau tidak lagi membawa fasilitas jabatan yang mewah atau pengaruh keputusan politik negara. Namun apa yang terjadi di NTT dan di berbagai tempat lainnya? Perlakuan masyarakat tetap sama persis. Tidak ada bedanya antara Pak Jokowi saat menjabat sebagai presiden dengan Pak Jokowi yang kini menjadi rakyat biasa. Masyarakat tetap menaruh rasa hormat dan cinta yang tulus kepada beliau. Lalu kalau Amin Rais terus-menerus mengklaim bahwa Pak Jokowi ditolak di mana-mana dan tidak punya pengaruh lagi, bukankah klaim itu jelas-jelas sebuah omong kosong? Itu hanya sebuah pernyataan-pernyataan penuh kebencian yang sebenarnya tidak lebih dari usaha menghibur diri sendiri. Amin Rais mungkin mulai sadar atau bahkan sudah putus asa. Karena selama berproses bertahun-tahun, dia tidak pernah berhasil mempengaruhi rakyat Indonesia untuk ikut membenci Pak Jokowi. Hukum alamnya justru bekerja sebaliknya. Semakin Pak Jokowi difitnah, semakin Pak Jokowi dicaci maki dan direndahkan, fakta di lapangan menunjukkan masyarakat justru semakin bersimpati dan menyayangi beliau. Bagi sebagian besar masyarakat, narasi-narasi kebencian yang dilontarkan Amin Rais ini hanyalah dianggap sebagai angin lalu. Tidak ada dampaknya, tidak ada pengaruhnya, dan sama sekali tidak merubah cara pandang rakyat terhadap Pak Jokowi. Kalau kita mau jujur dan objektif, sebenarnya orang yang patut dikasihani di sini bukanlah Pak Jokowi. Orang yang perlu dikasihani itu justru adalah orang-orang seperti Amin Rais ini. Mengapa demikian? Karena setiap narasi yang dia bangun tentang Pak Jokowi, omongannya selalu bertolak belakang dengan kenyataan yang dirasakan masyarakat di bawah. Sungguh melelahkan jika setiap hari seseorang harus merasa sakit hati dan gelisah hanya karena melihat sosok yang terus dia serang. Ternyata justru semakin dicintai dan disambut hangat oleh rakyatnya sendiri. Pada akhirnya, rakyat sudah cukup cerdas untuk menilai mana narasi yang dibangun atas dasar kebencian pribadi dan mana bukti nyata dari sebuah kepemimpinan yang membekas di hati masyarakat. Politik caci maki dan fitnah tidak akan pernah bisa mengalahkan fakta ketulusan hubungan antara seorang pemimpin dengan rakyatnya.